Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini adalah siang yang luar biasa. Di tengah-tengah udara yang panas, hari ini adalah hari yang menyukakan hati kita. Hari yang penuh dengan sukacita, di mana kita bisa menikmati berkat Tuhan. Hari ini kita peringati sebagai peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama saya, Wahyudi Adi Prasetyo, saat ini ada di tempat favorit saya, yaitu di tangga. Tangga ini tempat untuk orang turun dan naik. Melalui tangga ini kita bisa naik ke atas. Itulah saya menyenangi tangga ini. Ngomong-ngomong soal tangga, orang bijak memberi nasihat, kalau engkau menaikin tangga, pastikan tanggamu itu bersandar pada tembok yang benar. Tapi kita tidak ngomongin soal tangga, kita ngomongin soal naik. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari ini Tuhan Yesus naik ke atas surga. Kenaikan itu memberikan makna yang dalam bagi kita semua, memberikan spektrum perspektif yang luar biasa bagi kita umatnya, bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu juga akan menaikkan level iman kita, akan menaikkan semangat kita, akan menaikkan sukacita kita. Kita semakin yakin dan percaya bahwa kita telah bersandar pada kebenaran yang sejati, yaitu bahwa Tuhan Yesus adalah anak manusia yang juga anak Allah. Tuhan Yesus adalah pemilik surga dan dari surga turun ke dunia. Dan hari ini kita peringati Tuhan Yesus kembali naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17 kita baca. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Karena kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Allah Putra turun ke dunia. Dari surga di tempat yang tinggi turun ke dunia untuk mengasihi kita, mencari kita orang-orang berdosa, untuk dikasih dengan kasih-Nya yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus bersedia menderita sengsara. Tuhan Yesus bersedia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus bersedia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Tuhan Yesus bersedia masuk ke dalam gelapnya kubur. Namun pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus Sang Putra
sang pemilik surga itu bangkit. Dan 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Itu pasti memberikan dimensi yang berbeda buat kita. Betapa Dia yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha mulia, mau datang kepada kita, manusia yang hina, yang kotor, yang penuh dengan dosa. Kasih-Nya yang sempurna begitu besar, sehingga seberapapun besarnya dosa kita, tetap Tuhan mengasihi kita. Tetap Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, supaya kita bisa hidup. Dan kebangkitannya ke surga membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang pencipta surga, pemilik surga, penguasa surga, itu juga penguasa, pencipta, pemilik bumi. Tuhan Yesus telah turun dari surga demi kasih-Nya kepada kita. Dan saat ini kita peringati Tuhan Yesus sudah naik kembali ke surga. Itu perlu kita rayakan dengan penuh sukacita, perlu sambut dengan kegembiraan yang luar biasa. Tuhan naik ke surga, mari kita berikan sorak-sorai. Kita punya Tuhan yang sudah naik ke surga. Yang kedua, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menjamin kehidupan kita pada saat kita masih ada di dunia ini. Kalau kita lihat peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, sebagaimana dicatat di dalam kitab Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 51 perihal kenaikan ke surga. Demikian Lukas 24 50 sampai dengan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan murid-muridnya, bersama-sama dengan orang-orang yang dikasihinya, memberkati, 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 memberkati. Dan pada saat memberkati itu, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sampai di surga, Tuhan Yesus tetap memberkati kita, orang yang dikasihinya. Inilah jaminan yang luar biasa ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Makanya betul Tuhan bilang, jangan takut, jangan khawatir. Serahkanlah segala khawatirmu, ketakutanmu kepadanya. Sebab Tuhan Yesus senantiasa bersama dengan kita, karena Dia adalah Immanuel. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Bahkan ketika naik ke surga, Tuhan Yesus memberkati. Dan Tuhan Yesus di surga tetap memberkati. Pada saatnya nanti Tuhan Yesus juga tetap memberkati pada saat Tuhan Yesus turun dari surga. Sebagaimana di dalam Lukas, dalam Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari badan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dan berkata, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi tujuan Yesus naik ke surga itu dalam posisi memberkati, di surga memberkati, turun dengan cara yang sama, tetap memberkati. Luar biasa. Tuhan Yesus ketika naik ke surga meninggalkan kita, sesungguhnya Tuhan Yesus tetap memberkati. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus, menyatakan kepada seluruh dunia betapa Tuhan yang ada di surga mengasihi kita, mengasihi seluruh umat manusia, mau datang untuk mengampuni, menebus, menyelamatkan seluruh manusia yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus naik ke surga itu memiliki tugas di surga. Tuhan Yesus saat ini sedang sibuk di surga. Untuk apa? Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Alkitab memberitahukan kepada kita Tuhan Yesus ada di surga untuk memberikan pemulihan segala sesuatu. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga. Di surga Tuhan Yesus sibuk, sangat sibuk dengan karyanya. Fokus satu hal, untuk memulihkan segala sesuatu. Kalau Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatu, itu berarti Tuhan Yesus memulihkan isi dunia ini. Berarti Tuhan Yesus memulihkan keadaan bumi. Berarti Tuhan Yesus memulihkan bangsa Indonesia. Berarti Tuhan Yesus memulihkan kota-kota di Indonesia. Berarti Tuhan Yesus memulihkan keluarga kita. Berarti Tuhan Yesus memulihkan hidup kita. Tuhan Yesus memulihkan kesehatan kita. Tuhan Yesus memulihkan keuangan kita. Tuhan Yesus memulihkan kondisi kita, apapun yang kita alami, seberapa dalam kita terpuruk, Tuhan senantiasa memulihkan. Saudaraku yang pada saat-saat ini sedang terbeban, sedang memiliki beban berat, yang sedang sakit, sedang punya masalah, sedang gak punya uang, sedang terpuruk, sedang menderita sengsara, Alkitab mengatakan, jangan takut karena Kristus, Tuhan Yesus itu ada di surga untuk memulihkan segala sesuatu. Dan itu artinya Tuhan Yesus sedang memulihkan kita. Boleh kita sambut dengan sukacita bahwa Tuhan ada di surga sedang sibuk untuk memulihkan kita. Dimensi yang keempat, kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Kita kembali ke Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa berkarya di dalam diri kita. Roh Kudus yang bersama dengan kita itu memberikan kuasa, memberikan otoritas kepada kita sebagai saksi-saksi Kristus. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil bagian menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Melalui pemberitaan kabar baik. Bagaimana caranya? Dengan hidup kita yang terbuka, yang dibaca oleh seluruh dunia, dan melalui pembacaan akan kehidupan kita, maka dunia akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu kita pastikan bahwa diri kita sudah diubahkan oleh Roh Kudus, dan kita sudah menerima kuasa, sehingga kita hidup menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh kuasa. Tidak ada lagi ketakutan, dan Roh Kudus itu lebih besar dibandingkan dengan roh apapun yang ada di dunia. Enak bukan? Kalau kita menjadi orang yang berkuasa karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan kuasa itu kita pakai untuk pertama-tama menguasai diri kita, supaya kita betul-betul hidup di dalam kekudusan. Sehingga dunia tahu bahwa anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, itu bisa menjadi teladan. Sehingga mereka tertarik menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir kita akan baca dari Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dimensi kebangkitan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kelima adalah jaminan bahwa kita juga akan ke surga. Oleh karena itu, pada awal Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, jangan gelisah. Jangan gentar. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus sedang di surga untuk menyediakan tempat bagi kita? Tuhan Yesus adalah pencipta, pemilik dan penguasa surga. Sedang di surga untuk mempersiapkan tempat tinggal kita yang abadi di sana. Dan pada saatnya nanti Tuhan Yesus dari surga akan turun ke dunia lagi. Untuk apa? Untuk menjemput kita, membawa kita ke surga, bersama-sama tinggal di surga. Kurang apa lagi, saudaraku, kalau kita sudah ada jaminan bahwa kita masuk surga, jaminan kita ada rumah di surga, dan itu dijamin oleh sang pemilik surga, sang penguasa surga, yaitu Tuhan Yesus.
Pasti kita sampai sana dan pasti akan mendapatkan sukacita di surga. Ayo kita sambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan penuh sukacita. Mari kita bersukacita, bersukacita, bersukacita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang naik ke surga dan ada di surga untuk kita semua. Dan akan datang menjemput kita, membawa kita naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ada di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.